Sejarah tidak pernah menulis tentang mereka yang sekedar singgah, namun ia akan selalu mencatat mereka yang berani memberikan bakti terbaiknya. Di balik megahnya Gunung Rinjani dan hamparan hijau Teteh Batu Selatan, terukir sebuah kisah tentang pengabdian. Bagi sebagian orang, sukses adalah puncak pencapaian. Namun bagi seorang Zohri Rahman, sukses tak ada arti jika tak memberi makna bagi tanah kelahiran. Kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi ia mendaki, melainkan tentang seberapa dalam ia mampu menancapkan manfaat di tanah kelahiran. Ditempa oleh kerasnya perjuangan, bermula sebagai seorang juru parkir, kernet, pemandu wisata, hingga menjadi seorang pengusaha, ia tidak pernah lupa pada akar jati dirinya. Tahun 2019 menjadi saksi kembalinya seorang putra yang mewakafkan seluruh pengalaman, energi, dan visinya untuk Teteh Batu Selatan. Ia datang bukan untuk mencari jabatan, melainkan untuk menjawab panggilan pengabdian. Inilah dedikasi seorang pemimpin yang bekerja dengan akal, namun memimpin dengan ketulusan. Pembangunan kemandirian desa dimulai dari pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Selama 7 tahun, Zohri Rahman berhasil mengoptimalkan anggaran internal desa untuk menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, sub bidang pemerintahan, Zohri Rahman mampu menciptakan sistem yang futuristik. Melalui pendataan kependudukan berbasis Sistem Informasi Desa dan Sustainable and Development Goals, pemerintah desa kini memiliki profil yang akurat dan komprehensif. Di samping itu, dengan dibentuknya pos bantuan hukum desa yang para legalnya berasal dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, semua permasalahan warga dapat diselesaikan di kantor desa tanpa harus menempuh jalur hukum dengan mediasi yang substantif dan persuasif. Selain itu, berkat kemampuannya di bidang hukum, ia berhasil mengamankan tanah pecatu yang ada di Lendang Penyonggok menjadi milik desa tanpa harus merugikan masyarakat. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, sub bidang kesejahteraan, Zohri Rahman selalu memperhatikan jajaran lembaga di bawahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya insentif untuk ketua RT, kader posyandu, kader pembangunan manusia, guru ngaji, marbot, imam masjid, satlinmas, guru paudi, petugas kebersihan sampah dan pekemit desa. Di kegiatan posyandu, ia selalu memperhatikan pemberian makanan tambahan bagi sasaran dan mengadakan paket stunting di setiap posyandu. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, ia mengadakan alat-alat berupa timbangan, stik cek darah, buku KIA, pengukur bayi, microtoys, pengukur tensi, kolesterol, glukosa, asam urat, pengukur tinggi badan, dan semua yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan baik yang maksimal. Untuk memaksimalkan data kesra, ia mengarahkan pendataan posyandu melalui aplikasi Sistem Informasi Posyandu dan pendataan stunting melalui aplikasi Electronic Human Development Worker. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sub-bidang pelayanan, Zohri Rahman menciptakan suasana kantor desa yang nyaman dan ramah bagi masyarakat guna terpenuhinya pelayanan yang baik dan maksimal. Di samping itu, ia juga memberikan layanan internet gratis bagi warga di komplek kantor desa, menggratiskan seluruh biaya operasional ambulan desa bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang paling inovatif, ia menciptakan sistem pelayanan pembuatan surat yang mudah dan cepat, tanpa harus antri di kantor desa dan tanpa harus menginstal aplikasi di handphone. Masyarakat cukup mengisi data dari rumah melalui link yang tersedia di website. Surat yang diajukan secara otomatis masuk ke database pelayanan dan siap diambil kapan saja. Sistem ini lebih mudah dari sistem informasi desa dan aplikasi Simpel Desa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sub-bidang ketatausahaan, Zohri Rahman memberikan instruksi kepada perangkat yang membidangi tata usaha untuk merapikan aset dan berkas administrasi, menyortir arsip dengan baik, dan menyimpan berkas dalam bentuk soft file secara daring di database, supaya lebih aman dan meminimalisir resiko kehilangan.
Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sub-bidang perencanaan, Zohri Rahman membuat perencanaan lebih terarah dan akurat. Ia memastikan tahapan tata kelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban berjalan dengan lancar dan sistematis. Dan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa sub-bidang keuangan, ia menciptakan sistem pembiayaan yang cepat dan tepat, tanpa harus menunggu dana cair. Ia kerap menggunakan dana talangan pribadi agar program dapat berjalan sejak awal tahun agar tidak tertunda. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, ia dikenal sebagai orang yang profesional dalam membangun infrastruktur, terbukti dengan usaha yang dirintisnya di bidang pariwisata. Tidak hanya membangun dan memiliki penginapan terbaik di kawasan selatan Rinjani, tetapi juga gemar membangun sumber daya manusia agar mahir di bidang ekonomi. Dengan bekal pengalaman, ia berhasil membuat TT Batu Selatan sebagai salah satu desa dengan pembangunan terbaik di Lombok Timur. Pembangunan yang sudah dilaksanakan diantaranya membangun gedung kantor desa dan perpustakaan desa, membuat pekuburan umum di Dusun Sompang dan Lendang Penyonggok, mengadakan tanah tempat pembuangan sampah di Dusun Lekong Pituk Daingnya, membuat sumur bor di Dusun Lendang Penyonggok dan Keselet Aren, membuka jalan di area persawahan Dusun Otak Bangkent dan Sompang, membangun biogas komunal di Dusun Lekong Pituk Daingnya, membangun rest area di Dusun Lekong Pituk dan Lekong Pituk Daingnya, membangun rabat, talut, saluran drainase, plat beton, jembatan, penampungan air bersih di setiap dusun, membangun jamban keluarga di semua dusun, mengadakan lampu penerangan jalan umum di semua dusun, dan membangun sistem tata kelola air bersih yang lancar, mulai dari pembangunan reservoir di mata air, menata perpipaan, hingga mengadakan aksesoris yang dibutuhkan agar air lancar sampai ke rumah warga. Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, ia menciptakan inovasi yang menjadi ciri khas Desa TT Batu Selatan di setiap penyelenggaraan kegiatan Hari Besar Islam, yaitu Festival Dulang Ijo Emas. Festival ini dimulai dengan parade membawa dulang berwarna hijau emas yang berisi makanan untuk para tamu, lalu dibawa ke masjid. Selain itu, ia juga menciptakan event Festival UMKM di rest area setiap perayaan Hari Besar Nasional. Event ini akan menampilkan makanan dan minuman khas buatan TT Batu Selatan untuk dijual ke pengunjung. Zohri Rahman juga memberikan modal usaha bagi BUMDes untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan berupa penggemukan sapi, kredit usaha mikro, dan pembiayaan penyelenggaraan PAMDes. Kegiatan umum juga tetap dianggarkan berupa pengadaan kain kafan dan alat pemandian jenazah, pelaksanaan kegiatan lembaga pengembangan tilawatil Quran, dan pemberian bantuan sosial bagi anak yatim piatu, jompo, dan fakir miskin. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, Zohri Rahman melakukan kegiatan untuk mendukung PKK, Karang Taruna, Pemuda, Pokdarwis, BPD, dan LPMD. Selain itu juga terdapat kegiatan peningkatan kapasitas usaha kepemudaan dan pemberian bantuan modal bagi kelompok usaha. Dan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, TT Batu Selatan tergolong sukses terhadap penanganan bencana seperti COVID-19, longsor, banjir, dan bencana lainnya. Zohri Rahman juga tetap memberikan bantuan langsung tunai kepada warga yang membutuhkan. Seorang pemimpin yang cerdas tidak hanya mengandalkan dana desa, tetapi mampu menjemput bola. Melalui diplomasi, jaringan, dan lobi yang gigih ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, Zohri Rahman berhasil membawa anggaran luar biasa masuk ke TT Batu Selatan. Di bidang penyelenggaraan pemerintah, desa sub-bidang pemerintahan, seperti membuat situs jaringan desa wisata TT Batu Selatan yang terintegrasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, membentuk pos bantuan hukum desa TT Batu Selatan
melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa subbidang kesejahteraan, Zohri Rahman menciptakan pemerintahan yang absolut. Program yang terserap diantaranya melalui pemerintah Kabupaten Lombok Timur, TT Batu Selatan dijadikan sebagai kampung Inggris, sebagai pusat kursus bahasa Inggris di Lombok Timur. Memberikan bantuan stimulan rumah tidak layak huni yang merupakan program dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Timur. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa subbidang pelayanan, Zohri Rahman mampu menciptakan pelayanan yang inovatif. Semisal, memberikan bantuan internet gratis untuk UMKM sedesa TT Batu Selatan, menciptakan one day interest berupa pertunjukan seni musik gendang black, tarian sasak, begibung dan pemaparan storytelling desa bekerjasama dengan Intrepid Travel Asia, menciptakan event kampung adat budaya bekerjasama dengan Sekuba Travel Asia. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa subbidang ketatausahaan, ia melakukan advokasi anggaran untuk memberikan bantuan perpipaan di semua dusun dan memberikan meter gratis bagi warga yang merupakan program dari Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui PLN Kabupaten Lombok Timur. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa subbidang perencanaan melalui Bapeda Lombok Timur, ia berhasil merancang Master Plan Desa Wisata TT Batu Selatan yang komprehensif dan inovatif. Dan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa subbidang keuangan desa, ia menginstruksikan perangkat yang membidangi keuangan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tata kelola keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan desa yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa. Di bidang pelaksanaan pembangunan desa, sebagai orang yang gemar membangun, Zohri Rahman membawa banyak program pembangunan dari daerah sampai ke pusat. Di antaranya, pembangunan Jalan Hotmix Dusun Lendang Penyonggok, pembangunan Jalan Hotmix Keselet Aren Desa TT Batu Selatan, pembangunan Jalan Lapen di Dusun Otak Bangkat, pembangunan Jalan Lapen di Dusun Penyonggok, pembangunan instalasi pengolahan air limbah kombinasi MCK umum, pembangunan MCK keluarga di semua dusun, pembangunan MCK di Rest Area Lekong Pitung, pembangunan Jalan Lapen di RT 5 Dusun Lendang Penyonggok, pembangunan Rabat Jalan RT 1 Keselet Aren, pembangunan talut irigasi di beberapa dusun setiap tahunnya, melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, dan pengadaan Pertashop TT Batu Selatan dari Pertamina dan PT Hiswana Migas. Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dengan bekal diplomasi yang kuat dengan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat, ia berhasil membawa program pembinaan berupa pengadaan alat tempat pembuangan sampah reduce, reuse, recycle, pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok usaha perempuan dari tim pendamping, pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Lombok Timur, pengadaan biogas rumah tangga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengadaan gerobak pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembinaan dan pengadaan kemasan produk aren TT Batu Selatan dari UPTD, Balai Kemasan Produk Daerah Nusa Tenggara Barat, pengadaan program rebound desa wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Di bidang pemberdayaan masyarakat desa, terdapat beberapa program pemberdayaan berbasis masyarakat berupa pengadaan alat pembuat kopi bagi kelompok UMKM, Dusun, Lendang Penyonggok, pengadaan alat outdoor gear sepeda gunung bagi usaha kelompok sadar wisata, pelatihan skill bagi pemuda dan masyarakat desa dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelompok rentan, perempuan, dan disabilitas dari Gema Alam Nusa Tenggara Barat. Konsorsium bersama Gema Alam Nusa Tenggara Barat, WRI, Oxfam, Penabulu, dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dan di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, Zohri Rahman berupaya semaksimal mungkin untuk membuat bantuan-bantuan seperti JPS Gemilang, BPS, PKH, BPNT, BLTS Kesra, dan bantuan pangan Bulog tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Walaupun terhadap pelaksanaannya, masih banyak data yang anomali. Hal ini membuatnya lebih giat untuk melaksanakan pemutakhiran data melalui aplikasi yang tersedia. Tujuh tahun telah berlalu. Banyak yang telah dicapai, meski tak semua langkah disambut dengan tawa yang sama. Bagi Zohri, oposisi adalah cermin, dan kritikan adalah vitamin. Beliau paham, pemimpin sejati tak butuh pujian setinggi langit, tapi cukup dengan melihat pembangunan dan kesejahteraan yang tumbuh di setiap warga. 2026 menjadi tonggak sejarah. TT Batu Selatan kini bukan lagi desa yang sekedar bertahan, melainkan desa yang telah melompat jauh ke depan. Harapan besar ini disampirkan pada pundak generasi mendatang. Dengan harapan apa yang telah dibangun tidak hanya dijaga, tapi dikembangkan. Bahwa kesejahteraan yang dirasakan saat ini adalah lantai dasar bagi kemajuan yang lebih tinggi di masa depan. Pemimpin akan datang dan pergi, namun cinta yang tulus untuk TT Batu Selatan akan tetap abadi. Biarlah Sang Pencipta yang membalas segala bakti, dan biarlah sejarah mencatat bahwa di tangan Zohri Rahman, TT Batu Selatan telah menemukan cahaya, bukan ilusi. TBS, bangkit bersama.